Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Yasta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang menyusun best practice lembar kerja 3.1 PPG dalam jabatan Universitas Halluoleo gelombang kategori 1 gelombang kedua. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mencoba memaparkan dari best practice yang sudah saya susun. Judulnya yaitu menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil serta dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi di mana tempat penyelesaian masalah tersebut adalah sekolah sekolah saya sendiri yaitu SD Negeri Cialing yang ada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian lingkup pendidikannya yaitu sekolah dasar dan tujuan yang ingin dicapainya yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melempar lambung permainan bola kasti. Penulisnya yaitu saya sendiri, Windy Asta Hendrian, dan penyelesaian atau pengambilan atau penyusunan best practice ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023. Baik, untuk yang pertama yaitu dari metode STAR ini ada huruf S ya. S itu diartikan sebagai situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Baik, yang menjadi latar belakang saya dalam masalah ini yaitu adalah kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran. Kemudian hilangnya konsentrasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran karena materi yang diajarkan tidak mereka ketahui atau tidak mereka senangi. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan model dan metode pembelajaran yang tidak tepat sehingga memicu rasa bosan pada peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu faktor internal dan eksternal peserta didik, di mana peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran PJOK itu hanya berkisar pada olahraga yang populer di lingkungannya seperti sepak bola atau voli saja. Kemudian urgensi pengimbasan atau mengapa praktek ini penting untuk dibagikan yaitu dipandang perlu untuk melakukan inovasi pembelajaran dan kreatif dalam mengelola pembelajaran. Kemudian B-nya yaitu bahan rujukan untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian membuka wawasan pendidik tentang pembelajaran berbasis proyek. Kemudian acuan refleksi kinerja diri sendiri dan rekan satu profesi. Kemudian peran dan tanggung jawab saya dalam penyelesaian masalah ini apa? Yaitu peran saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian tanggung jawab saya yaitu mengemas pembelajaran secara efektif, kreatif, aktif, inovatif, dan menyenangkan serta bermakna. Baik, untuk singkatan dari T yang kedua yaitu adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Berdasarkan kajian pustaka dan hasil wawancara dari sumber yang didapat dan wawancara narasumber didapati keterangan bahwa selain tantangan dari faktor intern yang berasal dari peserta didik seperti yang pertama yaitu rendahnya tingkat perhatian peserta didik dalam pembelajaran permainan kasti karena menganggap bahwa permainan kasti tidak populer dan tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu suasana lingkungan sekitar peserta didik yang tidak mengenal permainan kasti. Ini menjadi tantangan dari saya karena di daerah tempat saya mengajar, permainan yang populer itu hanya berkisar pada permainan voli dan sepak bola saja ya. Dan yang lebih menjadi tantangannya lagi adalah masih terdapatnya pola pikir naif dari peserta didik. Naif di sini diartikan sebagai sederhana ya. Jadi peserta didik meyakini bahwa pelajaran PJOK itu hanya tentang sepak bola atau voli saja. Sedangkan yang menurut mereka dengan pola pikir mereka bahwa adapun olahraga yang lain yang tidak terkenal itu tidak termasuk ke dalam olahraga menurut mereka. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Juga terdapat faktor ekstern. Nah, kalau tadi kita bahas tentang faktor intern, sekarang kita bahas tentang faktor ekstern, yaitu yang menyebabkan tantangan ini semakin pelik karena pelik dalam mencapai tujuan pembelajaran di antaranya yaitu yang pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran PJOK di sekolah, terutama dalam sarana dan prasarana permainan kasti ini karena
kebanyakan di daerah-daerah kampung atau pedesaan, alat-alat untuk permainan kasti ini masih sangat jarang dan langka untuk ditemukan ya, karena kebiasaan yang banyak itu hanya bola voli atau sepak bola saja. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan sarana teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran abad 21. Kemudian faktor lingkungan yang memiliki mindset terbatas mengenai pembelajaran PJOK. Nah, ini kemudian setelah itu ada juga di sini saya cantumkan siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah ini ya. Ada saya, kemudian dosen pembimbing, guru pamong, dewan guru, peserta didik dan orang tua. Kemudian untuk singkatan dari A itu adalah aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa saja, prosesnya bagaimana, dan apa saja sumber atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah yang saya tempuh dalam menyelesaikan masalah ini yaitu menerapkan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan STEAM ya, atau Science, Teknologi, Engineering, Art and Math, serta mengintegrasikannya dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga saya telah menjabarkan beberapa sintaks dalam pembelajaran project based learning ya. Kemudian adapun proses yang dapat yang tidak adapun dalam proses ini saya tidak menemukan hambatan berarti, namun ada satu hal yang menjadi catatan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kemudian alat-alat apa saja yang kami gunakan atau yang saya gunakan dalam melaksanakan penyelesaian masalah ini ya di sini ada ya alat-alat berbasis teknologi. Kemudian dari refleksi. Nah, refleksi ini adalah hasil atau dampak ya. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang telah disusun atau dilakukan, hasilnya gimana, efektif atau tidak. Kemudian respon apa yang tercipta dari strategi yang dilakukan, kemudian faktor apa yang menentukan keberhasilan dan lain-lain ya. Nah, untuk dampak dari penerapan model project based learning ini dengan pendekatan STEAM dan pengintegrasian media teknologi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah sudah terbukti bahwa dengan pembelajaran ini atau dengan pembelajaran model ini dapat mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran ya. Kemudian yang kedua adalah dengan model ini pembelajaran dilaksanakan menjadi aktif dan bermakna. Nah, ini penting sekali karena pembelajaran yang bermakna itu biasanya akan meningkatkan pemahaman dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah dengan model pembelajaran ini peserta didik dapat mengintegrasikan pemahaman ke dalam keterampilan yang simultan dan mengaplikasikannya ke dalam konteks yang lebih relevan. Jadi kalau misalkan anak hanya mendengarkan teori tanpa melakukan praktek, biasanya itu dalam pemahaman akan terhambat atau terganjal ya. Kemudian yaitu model pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja sama. Kalau biasanya hanya bekerja individu. Nah, sekarang dalam model-model ini keaktifan dalam bekerja sama itu sangat ditekankan sekali ya. Selain daripada itu, pengintegrasian teknologi ini telah sejalan dengan karakteristik kurikulum terbaru yaitu pembelajaran abad 21. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keberhasilan penerapan model pembelajaran ini tidak terlepas dari motivasi guru untuk terus merefleksi diri dan kemampuan mengajarnya serta berperan aktif dan adaptif dalam perubahan zaman sesuai dengan karakter guru yang mempesona. Oke, baik, mungkin hanya itu saja best practice yang dapat saya jabarkan dari hasil penyelesaian masalah dan pengembangan masalah yang telah saya tentukan dari awal perjalanan praktek pengalaman lapangan dan awal dari pendidikan profesi guru ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.